Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiana dengan stambuk Q1A118107, kelas ITP 2018C, dari jurusan Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bioteknologi Pangan. Pertama, saya akan menjelaskan mengapa kita harus belajar bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Selaras dengan berkembangnya bioteknologi, pengertian bioteknologi pun mengalami pergeseran. Dulu ada istilah bioteknologi konvensional, yaitu penerapan yang terbatas menggunakan peran organisme tertentu. Contohnya penerapan bioteknologi konvensional, misalnya dalam fermentasi anggur, pembuatan tape, dan pembuatan tempe. Adapun manfaat dari bioteknologi yaitu: 1. Manfaat bioteknologi di bidang pertanian. 2. Manfaat bioteknologi di bidang lingkungan. 3. Manfaat bioteknologi di bidang sosial. 4. Manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. Adapun peran bioteknologi yaitu memudahkan manusia dalam bidang pengobatan seperti ditemukan vaksin, antibiotik, dan lain-lain. Bioteknologi berperan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan penyakit menjadi lebih mudah dan efektif, membantu pengolahan kondisi lingkungan dengan melakukan pencegahan ataupun remedisi. Peran bioteknologi yaitu: 1. Memudahkan manusia dalam bidang pengobatan seperti ditemukan vaksin, antibiotik, dan produksi hormon di luar tubuh manusia. 2. Bioteknologi berperan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan penyakit menjadi lebih mudah dan efektif. 3. Membantu pengolahan kondisi lingkungan dengan melakukan pencegahan ataupun remediasi pencemaran berbasis teknologi. 4. Meningkatkan kualitas maupun ketahanan tanaman pangan akan suatu penyakit sehingga menghasilkan tanaman dengan kualitas unggul, menciptakan sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Adapun penjelasan tentang bioteknologi konvensional dan modern beserta contohnya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan organisme atau mikroba untuk menghasilkan suatu produksi seperti senyawa kimia atau produk lainnya dengan memanfaatkan aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Sekedar informasi, DNA rekombinan adalah proses pemutusan dan penyambungan DNA. Bioteknologi jenis ini lebih mengeksploitasi proses biologi demi kepentingan industri. Contohnya saja adalah pembuatan antibiotik, produksi hormon, adanya semangka tanpa biji, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknologi DNA beserta contohnya. Pengertian rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Dalam hal modifikasi genetik, itu diciptakan melalui pengenalan yang relevan DNA ke dalam DNA organisme yang ada seperti plasmid dan bakteri untuk kode atau mengubah ciri yang berbeda dengan tujuan tertentu seperti resistensi antibiotik. Ini berada dari rekomendasi genetika. Dalam hal itu tidak terjadi melalui dalam sel, tetapi direkayasa sebuah protein. Rekomendasi adalah suatu protein yang dihasilkan dari DNA rekombinan. Contohnya yaitu, adapun beberapa contoh dari rekayasa genetika yang bisa bermanfaat bagi makhluk hidup antara lain: bidang kedokteran, pembuatan protein,
hormon, jaringan, dan organ. Dalam dunia kedokteran, misalnya produksi hormon insulin tidak lagi disintesis dari hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. Contohnya pembuatan insulin manusia oleh bakteri pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Adapun mikrobiologi pangan beserta contohnya. Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajian biasanya adalah semua makhluk yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga, mikroskopik, protozoa, dan archaea. Contohnya, mikrobiologi pangan adalah studi terhadap mikroorganisme yang mendiami, membuat, hingga yang merusak makanan. Mikroorganisme juga merupakan bagian penting dalam berbagai jenis bahan pangan seperti keju, yogurt, roti, bir, tempe, dan oncom. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.